Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbullah dari Prodi PGSD NIM 2019 A1 H042. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11, yaitu pembelajaran PKNST. Adapun anggota kelompok saya di sini yaitu ada 3. Saya sendiri Hizbullah sebagai ketua kelompok. Yang kedua Hizrah, dan yang ketiga Husnul Oktaviani. Adapun tema makalah kami hari ini yaitu model pembelajaran PKNST. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kegiatan yang berproses, merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di luar sekolah. Yaitu yang pertama, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, yaitu metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sebuah model pembelajaran biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit. Akan tetapi, model pembelajaran dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikannya lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua, menurut Joyce dan Weil, bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang, yaitu merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Dalam implementasi kurikulum 2013 SD, yaitu merujuk Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan, disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif dan inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarya, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran PKNST, yaitu yang pertama, model pembelajaran demonstration. Baik, saya akan menjelaskan. Model pembelajaran demonstration adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Adapun penerapan model pembelajaran demonstration di SD, yaitu model pembelajaran demonstration dapat diterapkan pada mata pelajaran PPKN dengan kemerdekaan, contohnya tanggal hari kemerdekaan, proklamasi, lagu kebangsaan Indonesia, dan warna bendera Indonesia. Lalu, pendidik memperagakan bagaimana cara menghormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, yang kedua, model pembelajaran Direction.
Baik, saya akan menjelaskan model pembelajaran direktruktion atau model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran juga berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru, yaitu menurut Killen dalam Depdiknas, yaitu pembelajaran langsung merujuk pada berbagai teknik pembelajaran. Pembelajaran ekspositori, yaitu pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Baik, mungkin itu saja materi yang dibahas saya hari ini, dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh materi kedua. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Hijrah. Yang ketiga, model pembelajaran group investigation. Pengertian model pembelajaran group investigation menurut Rianto 2009 nomor 78. Group investigation tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan siswa dalam perencanaan baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pembelajaran tipe ini bukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Di samping itu, tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik pada siswa. Yang keempat, model pembelajaran jigsaw. Pengertian jigsaw menurut Slapin yaitu dapat digunakan apabila materi pembelajaran adalah materi yang berbentuk tertulis. Dalam model pembelajaran jigsaw, siswa belajar dalam tim yang heterogen. Siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit, diberikan lembar ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda dan harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca, siswa-siswa yang dari tim yang memiliki topik yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu, para ahli kembali ke timnya secara bergantian untuk mengajari teman satu timnya mengenal topik mereka. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok terkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang kelima, model pembelajaran inquiry based learning. Pengertian model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry based learning merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Menurut Gunawan dan kawan-kawan, model pembelajaran inquiry based learning merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pendidikan di mana peserta didik mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, stimulation. Guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua,
Problem statement. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, data collection. Siswa mencari informasi yang relevan. Yang keempat, data processing. Data yang diperoleh dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Yang kelima, verification. Hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Adapun kesimpulannya, pembelajaran adalah prosedur, pola, maupun bingkai secara sistematis yang digunakan oleh pendidik sebagai pedoman di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan di dalamnya terdapat penerapan dan strategi, metode, pendekatan, teknik, media, dan penilaian pembelajaran sehingga tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.